Ya, terima kasih. Selamat sore para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa lagi dengan acara yang selalu Anda tunggu-tunggu, Jejak Ki Jati. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi Penyayang. Semoga makhluk di jagat raya ciptaannya, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang panas, yang dingin, yang cair, yang lembut, yang keras, semuanya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semuanya mendapat rahmat, hidayat, damai, sejahtera sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mungkin hari ini hari yang menggembirakan buat saya, karena sekaligus saya bisa nuruti bisa nuruti apa yang selama ini ditanyakan kawan-kawan. Sebelum itu kami ucapkan salam rampetan, salam yang menjadi satu orisinil Indonesia, Rahayu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mungkin yang sepuh-sepuh ya, kalau anak-anak yang muda lahir tahun 80 apalagi 90 mungkin tidak ingat ya. Dulu pernah di televisi pada waktu masih hitam putih ya, ada grup yang namanya Kuartet S ya. Kuartet S itu kelompok pelawak dari Kota Malang, wilayah Singosari ini ya. Meskipun Kuartet S itu terkenal seluruh Indonesia, bahkan pernah juga melanglang ke Asia ini ya, tapi tetap berdomisili di Kota Malang. Karena apa? Karena kita digembleng, dilahirkan di Kota Malang. Lah, antara lain setelah anggotanya menjadi 3 orang, yang terakhir Pak Bambang, Pak Joko, lalu saya, akhirnya bagaimanapun umpama energi itu semakin lama semakin kurang lah, semakin lesu lah ya, semakin tua ide semakin kurang lah. Kok kebetulan kok dilalah adiling Allah, datanglah seorang wanita yang lembut, yang bijak, yang cerdas ya. Ini Ibu Dokter Hewan Norana Kusumasari. Nah, ini supaya para penonton lebih akrab, lebih kenal, kami persilakan mengenalkan langsung, monggo. Selamat sore, selamat siang pada seluruh pemirsa. Rahayu, perkenalkan nama saya sudah dikenalkan tadi, Norana Kusumasari, lahir di Yogyakarta dan kebetulan sekarang domisili di Malang. Memang betul sih Mas, kebetulan tidak pernah menyangka dan tidak pernah mengira, berprediksi akan bergabung dengan Kuartet S itu tidak pernah dalam angan-angan. Jadi entah karena apa, kemudian bermula dari siaran kentrung yang sifatnya adalah penerangan ya kalau nggak salah ya Mas, itu kemudian beralihlah menjadi seorang pelawak profesional. Itulah yang saya herankan, kok bisa begitu. Saya masih ingat pada waktu kenal saya pertama kali ya. di THR ya, di Taman Hiburan Rakyat Surabaya. Di THR itu ada penampilan wayang orang, tapi grup-grup artis-artis kalau tidak salah. Ini pencarian dana untuk wayang orang Ngesti Ngarso Pandowo. Oh, Ngarso Pandowo. Bukan Ngesti Pandowo, Ngarso Pandowo dari Surabaya. Itu lalian. Sama kalau tidak salah pada waktu itu jadi Abimanyu dan saya jadi Gareng kalau nggak salah ya. Ya, jadi Kuartet itu khusus pelawaknya, gitu kalau nggak salah, khusus pelawak. Nah, di sini kebetulan ketemu dengan Satria yang entah waktu itu didolakan supaya digoda untuk bisa ketawa. Nah ini lucu kalau nggak salah. Dan pengalaman untuk jadi pelawak itu memang unik para penonton. Apa ya? Saya di Blitar waktu masih sekolah di Semea, itu ada teman saya tuh namanya Parno, ya, masih mudah-mudahan sekarang masih sehat ya.
syukur kalau masih sehat dan sudah lama nggak ketemu. Itu lucunya setengah hari, tiap lucu itu Mbak Nur ya. Setiap hari itu gojek lah, guyok deh konco sak kelas yo tur tawa ngakal gitu. Lah pada waktu perpisahan sekolahan, dia itu didapuk jadi Bagong. Saya jadi Petruk karena paling tinggi, lalu ada lagi yang jadi Gareng. Dia jadi Gareng karena kecil ya. Terus ada lagi yang jadi Bagong gitu. Begitu akan keluar, tahu penonton tuh takut. Dredeg, ayo kamu wes waktunya keluar. Tua terus mukanya diusuk-usuk dipidi dicelonekan tarik melayu nang jeding. Memang kok penonton pemirsa, saya kira dalam berseni atau berkreasi itu jadi pelawak itu sangat sulit. Menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut beliau ini. Jadi pelawak itu sangat sulit dan bukan seorang tipe yang sering berguyon ria atau berlawak ria. Justru seorang pelawak itu dia tuh tipe seorang yang serius. Menurut saya ini. Kalau menurut beliau nggak tahu saya. Karena untuk bahan kita harus tampil, kita harus menyajikan suatu kreasi itu sangat memerlukan energi pemikiran, dan pemikiran ini bukan hanya sekedar pemikiran bahwa saya berbicara, saya omong atau saya berbuat, tapi enggak. Kita harus membuat penonton itu bergembira, tertawa, dan bahkan harus suka. Bukan kita dengan mentertawakan penonton ya, maksudnya, tapi membuat penonton itu tertawa. Nah ini yang pengalaman selama hidup saya baru menerima itu sekali ini di Kuartetes. Dulu selama hidup mulai dari kecil sampai besar enggak pernah. Betul ya, karena apa ya? Beliau itu pada waktu saya kenal dia menang gitu, betul-betul diam dan menang. Akhirnya orang itu eman-eman, orang ini saya lihat orang pinter, orang cerdas, sekolahnya tinggi, komunikasinya ya lumayan, bahasa Inggris lumayan, ini lumayan, pergaulannya juga kok diam aja. Waktu saya gebrak, umpama HP gitu, baterai ini tak gebrak, ayo bangun, kamu harus bisa. Ternyata ya lumayan lah. Sekarang menjadi bangkit, saya ikut seneng. Cucuk ngomong-ngomong udah berapa? 4. Saya udah 7. Baru ketemu lagi setelah bercucu ria ini. Iya. Kalau di rumah saya Yangkung, Bu Jati Kusuma tuh Yangti. Jadi kalau sini kakek, ini nenek. Kalau di sini. Jadi kalau di rumah saya panggilannya Yang Leli karena berdomisili di Jalan Leli. Nah, bapaknya Yang Dut karena orangnya gendut. Iya. gitu. Itu apa? Kalau manggil Mas Anu kan Kakang ya. Iya. Seluruh sahabat saya yang suaminya saya sebut Kakang itu cuma Mas Nur Rahmat aja, nggak ada. Waktu itu dapuk apa ya? Dia jadi ini. Suyudono. Iya, Suyudono. Ratu Astina itu. Iya, Suyudono. Posturnya gede. Suyudono. Namanya Suyudono ya? Suyudwiyono. Ada dari. Ya memang sebetulnya asal mula saya kan memang menari, para pemirsa. Jadi saya asalnya itu adalah seorang penari sebetulnya. Penari dan penari Jawa Tulen klasik lagi, bukan penari Jawa yang kontemporer, enggak, penari Jawa Tulen yang klasik. Jadi kalau terbiasa diem tuh ya memang sudah bawaan sehari-hari memang diem. Karena mulai umur 5 tahun tuh saya sudah terbiasa untuk menari di panggung, di mana ya diem karena memang posisinya memang harus banyak diem gitu. Nah, terus kalau background asal mulanya penari, kok terus menjadi dokter hewan itu alasannya apa? Lah itu. Jadi kalau dokter hewan itu tuntutan keluarga. Tuntutan keluarga yang mana harus bersekolah, harus menamatkan studi di universitas selain sebagai seorang penari. Tapi keluarga itu harus mempunyai sebuah pegangan di mana bisa saya pergunakan untuk bekal kehidupan selanjutnya. Ini keluarga yang artinya keluarga itu bapak ibu yang memastikan bahwa sekalipun kamu tuh seorang penari, entah itu pro atau amatir, tapi pegangan itu harus ada.
Kalau karena nggak salah Bapak asmanya Kamarudin ya? ya betul, orang Keras gitu kan yo. oh ya, orang Banjarmasin. Banjarmasin. Keras gitu lah. Kebetulan menantu saya itu Banjarmasin juga. Oh. Samarinda, Banjarmasin ya. Memang umumnya prinsipnya kuat-kuat gitulah. Terus ini ada sesuatu Nek. Waktu kalau melihat ini kan musim mau sebentar lagi musim kurban ya. Ya, itu kurban. Itu hari Dokter raya, Iwan melihat hari raya haji. Hari raya haji itu melihat kurban tuh menurut Dokter Iwan bagaimana? Dipandang dari beberapa sudut pandang, memang ada suatu dilema ya, ada suatu dilematis karena hal ini menyangkut sebuah keyakinan, menyangkut juga sebuah peradaban, dan menyangkut juga sebuah kepercayaan. Nah, jadi saya sebagai dokter hewan bahwa apapun yang dikonsumsi oleh manusia itu adalah sudah ada garis istilahnya garis aturannya. Iya. Para penonton Dapat TV yang kami muliakan, semua ada aturannya. Nanti kita jelaskan lagi sebenarnya seharusnya bagaimana. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Terima kasih para penonton Damat TV yang selalu damai di hati. Anda masih begitu mengikuti dengan setia ya. Memang di samping bulan Agustus ini rame-rame, seneng-seneng ya. Karena hari kemerdekaan kita. Ingat loh, sekali lagi loh. Proklamasi tanggal 17 Agustus, proklamasi. Artinya mengeluarkan pendapat biar didengarkan oleh orang seluruh dunia. Tapi berdirinya NKRI tanggal 18 Agustus 1945. Karena berdirinya suatu negara ada beberapa syarat. 1, dasar filosofisnya ada. 2, ideologinya ada. 3, aturan main yang berbentuk visi misi. Jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka yang tak terbatas ada. Jadi kalau Jumuah Legi kemarin kan sudah kita terangkan ya. Itu mesti dino sakral. Kalau orang Jawa di rumah saya ada kopi, ada kembang telon, ada ini. Untuk siapa? Tidak untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak butuh apa-apa. Karena semua yang menciptakan adalah Sang Pencipta. Mawar ini. Tapi leluhur kan perlu anak putu ini sopan dan santun. Ya, syukurlah kemarin juga terima kasih pada rekan-rekan di Mojokerto yang mengundang tokoh-tokoh adat seluruh Jawa Timur. Waduh, saya sampai nangis kemarin di tempat setelah satu peninggalan boto-boto tumpuk gitu di pohon yang besar gitu. Mereka datang ke semua. Tujuannya apa? Kembali sujud terhadap leluhur. Nah, negeri ini kan warisannya leluhur, bukan warisan dari mana-mana. Nah, Bu Nur, tadi itu kita menyinggung masalah kurban ya. Saya kemarin itu silaturahmi dalam WA, ya, WhatsApp itu ditanya, Romo nanti kurbannya kambing, sapi apa-apa gitu, ini diadu sekian. Lah, betul sampean. Semua agama itu punya keyakinan ya, namanya keyakinan gitu piye toh? Ya keyakinan. Ya nggak salah. Tapi saya ada jawaban sendiri. Yang saya kurbankan bukan kambing, bukan sapi, bukan apa-apa. Yang saya korbankan adalah nafsu binatang saya. Menurut jenengan pripun? Sebetulnya kalau mempunyai pandangan seperti itu boleh-boleh saja, monggo. Tapi yang diharapkan bahwa adanya kurban pada saat itu adalah pengujian kepercayaan. Jadi pengujian ketakwaan iman. Iman seseorang seperti yang penyanyi sering bicarakan kan, kepasrahan kepada Gusti, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan kepada nasib yang sudah digariskan oleh beliau. Nah, di sini dalam konteks pada saat itu, Mas, mungkin pada saat itu di mana begitu masih bersihnya situasi, masih bersihnya dan masih murninya iman, sehingga jalur
komunikasi dengan beliau yang begitu maha hidup itu sangat intens sekali, sangat dekat. Yeah. Nah, disinilah beliau itu mungkin ingin tahu seberapa, walaupun sebetulnya beliau tahu, saya kira beliau tahu bagaimana sebenarnya kepercayaanmu terhadapku, itu tahu. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, Mas, bagaimanapun manusia itu selalu memohonkan, selalu meminta, karena manusia tidak bisa menciptakan apa-apa sendiri kecuali sesuatu nanti mentok, toh akhirnya mesti kita minta kepada yang di atas. Nah, dalam sekian ribu permintaan, sekian juta, ratusan juta permintaan, beliau itu memberi, menjawab permintaan itu tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang kita khayalkan atau kita pikirkan. Ada cara-cara beliau sendiri yang akan bisa memberikan apa yang kita minta melalui jalan yang beliau tentukan. Nah, itulah apa yang beliau tentukan, apa yang beliau gariskan, itu pasti sesuatu yang baik untuk manusia atau sesuai dengan permintaan itu. Itu sebagai contoh, misalnya sebagai contoh, ini bukan di zaman dulu, di zaman sekarang saya mengangan-angankan, berangan-angan kapan saya bisa merepaint, mengecat kembali kondisi mobil saya, merepaint, karena ketutul inilah, ketutul itu, waduh, berapa kalau mengecat kembali, mahal. Oke, ya udah, tunggu nanti kalau ada ini. Ya Allah, saya kepingin mobil saya ini mulus lagi, saya kepingin mobil saya ini baik lagi. Tuhan punya cara sendiri, mobil saya tabrakan dulu, brok semana. Waduh, kok nabrak ya, tapi bagaimana? Oh iya, masih ada asuransi misalnya. Nah, Tuhan baru ingat saya, loh, kamu kan ada ini. Akhirnya mobil saya diperbaiki secara menyeluruh tanpa saya mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, itulah yang saya yakin bahwa beliau itu mempunyai cara sendiri untuk memberikan jawaban kepada apa permintaan manusia itu. Menurut saya begitu, Mas. Betul. Jadi memang kadang-kadang pikiran orang itu dikalahkan oleh dirinya sendiri, ya. Ya. Persis itu. Kemarin itu ya saya Blogosuto aja, mungkin tadi sebelum masuk udah saya ceritakan, ya. Uang saya itu tinggal Rp1.078.000. Terus kemarin mau saya ambil, rencana saya itu kan untuk macam-macam persiapan, saya mau setting setting tulisan saya, segala macam. Begitu saya ambil di salah satu ATM, itu berkurang 1 juta, tapi duitnya enggak keluar. Di ATM bersama itu, aduh, ya terpaksa bludrek lah ya, pikirannya udah ditunggu di rumah, orangnya tuh nunggu di rumah, yang mau terima uang mukaan itu kan bingung saya itu, bingung lah. Terus akhirnya saya ngambil duit ke teman saya di Singosari, kena buadok wesi depan itu sewengkleh pun. Kira-kira kalau itu masuk ke reparasi umum, kira-kira ya sekitar kalau 1 juta lebih, 2,5 lah kira-kira gitu lah. Lah kok dilalah, saya tuh punya teman yang namanya Joko Randy, ahli membuat topeng yang dari fiber gelas. Lah fiber sekarang itu kan fiber. Ya, fiber, ebonit. Ebonit dan dalamnya juga kadang-kadang itu. Ternyata ditandangi oleh Masan itu, ahli topeng itu, ya, nggak sampai 200.000 bisa kembali, ya. Kembali mulus lagi. Ya, itulah yang namanya bergaul, kekancan dan lain sebagainya, ya. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih yang kita harus gali, ya, karena sahabat saya satu ini kreatif sekali gitu. Nah, Mbak Nur, kalau nggak salah jenengan itu akhir-akhir ini kayak membatik kembali apa membuat kreasi batik? Sebenarnya bukan membatik kembali, Mas. Jadi saya menemukan batik sulur itu adalah merupakan tradisi yang dipakai oleh leluhur kita di zaman Majapahit Singasari dulu. Jadi beliau itu memakai batik yang motifnya itu adalah sulur. Sulur itu adalah bentuk seperti daun-daunan
yang saling menjulur, saling berkumpar menjadi satu. Yang saya tahu saat itu mungkin adalah merupakan tanaman brotowali, di mana merupakan salah satu tanaman obat yang bisa digunakan untuk obat juga. Itu yang dipakai para pengageng melihat kondisi alam sekitarnya. Jadi saya hanya merepro kembali bahwa mereka yang ngagem ini dulu adalah para priagung di zaman Singasari Majapahit, batik sulur. Nah, itu kemudian saya gambar kembali, saya pesankan seperti ini, persis saya gambar. Kemudian beliau yang membatik itu adalah para pembatik-pembatik muda di kota Jogja. Nah, di situ kemudian ada yang salah saya betulkan, dan sampai sekarang jadilah batik sulur itu yang saya beri nama batik sulur Padmanaba. Itu namanya. Ya, sekarang sudah berjalan produksi ya? Sudah produksi. Lalu gayung bersambut pemasaran? Pemasarannya saya serahkan kepada Padmanaba. Padmanaba itu adalah nama para alumni di sekolah SMA saya dulu di Jogja, Mas. Itu sekolah saya SMA 3 Padmanaba Jogja itu kan mempunyai lambang itu lambang teratai kemuliaan yang namanya itu adalah salah satu dari pusaka Majapahit di zaman dulu. Betul. Yaitu Pataka Padmanaba Amawi Negari. Nah, inilah yang saya selipkan di dalam batik itu, sulur ada lambang Padmanaba tersebut. Waduh, sama jadi mengingatkan saya. Ini ada seorang warga negara Kanada, namanya itu W.D. Smar R-nya 2. W.D. itu mungkin William, D-nya itu Daniel apa ya, Smar. Itu membuat buku. Dia itu cita-citanya mati sebagai orang Mojopahit. Loh, kan aneh. Ini bukunya ini. Saya diberikan satu nanti saya kasih Bu Nur kapan-kapan saya mampir ke rumah ya. Gini tulisannya, gambarnya belakang tuh gunungan ya, terus tulisannya Mandiri Pancasila Gotong Royong. Tujuan dari penyusunan buku ini, 1, memperingati bapak bangsa dan warisan yang ditinggalkan. 2, kembali ke sistem sosial politik yang dibuat oleh Soekarno. 3, agar masyarakat Indonesia bisa melihat kebenaran dan kebohongan yang terdapat dalam sistem kapitalis. Irama sebuah revolusi adalah irama penghancuran dan sekaligus pembangunan. Pembangunan memerlukan jiwa seorang arsitek. Di dalam jiwa seorang arsitek terdapat unsur perasaan dan keterampilan seniman. Soekarno. Jadi dikutip dari Bung Karno. Ini Smar ini fotonya di sini, menulis buku ini. Ini gambarnya ibunya, Ibu Ida Ayu digambar, dan waduh, bukunya tipis tapi menurut Pak Jati sebetulnya bagaimana sih sistem perpolitikan sekarang ini? Kalau bicara masalah ini tadi buku ini, saya mesti tanya dulu. Kok sampean itu tanya soal perpolitikan sekarang nanti dulu, tapi dijawab nanti aja ya. Jangan kemana-mana para penonton. Masih di depan Jejak Ki Jati. Terima kasih para penonton, masih di depan Jejak Ki Jati ya. Saya ganti bertanya dulu sebelum saya menjawab. Nggak, ini Neng. Mau saya itu jangan dipanggil Neng ya? Neng saja. Itu lebih muda, jadi ada spirit muda. Nah, betul, Neng ya. Lah aku dipanggil apa? Ya nggak tahu panggil apa. Gus. Tadi sama bertanya tentang situasi politik ke saya, dasar sampean apa? Takon kan mesti ono dasare. Oh ya, memang betul. Dasar pertanyaan saya adalah bagaimana perpolitikan sekarang ini menurut Pak Jati. Karena selama ini saya tahu Pak Jati berkiprah antara politik, budaya, ekonomi enggak lah. Politik, budaya dan sebagainya. Nah ini ada satu rel yang berjalan bersama tapi tidak bisa ketemu. Nah, itu bagaimana? Ya, saya terus terang aja pada waktu mengikuti
guyu kekel saya itu, guyu kekel. Loh kalau orang yang melakukan hiruk pikuk rebutan dol tinuku itu lumrah memang budaya yang seperti itu. Loh rakyat iki lho. Rakyat iki kok agak meneng karo doweh delok gumun aku. Padahal negara ini yang mempunyai kan rakyat ya. Seharusnya kita berpikir coba ya. Wis ora pantes blas pemimpin rebutan dol tinuku ya. Oleh karena itu hampir semua media yang bersifat efektif untuk komunikasi itu kan dikuasai oleh orang yang sebenarnya itu maaf nun sewu, tidak cinta kepada republik ini. Contohnya ya seperti tadi itu loh, adik-adik Dama TV itu kalau nggak setia terhadap negeri, nggak setia terhadap kebenaran, nggak setia terhadap keluhuran budi leluhur, mungkin wis nggak telaten kok di sini tuh. Kasihan loh, saya kadang-kadang gitu ya. Lihat mereka kadang-kadang. Jadi menurut Pak Jati itu media itu seperti apa sih kalau? Media itu adalah sekarang ini di era modern ini, apalagi sudah Android, sudah komunikasi, sudah dikuasai oleh mereka. Karena tujuan media itu adalah merubah setting pemikiran, pola pikir mereka supaya mereka itu bisa diarahkan ke dalam tujuan yang demi kepentingan mereka. Padahal situasi sekarang ini menurut teori politik adalah situasi liberalisme yang kapitalistis. Negara dalam keadaan kebebasan, bebas ngomong, bebas demo, bebas gini, bebas menjawab, bebas nulis. Tapi dalam situasi yang kapitalistis, artinya potensi finansial ekonomi, baik itu bentuk moneter ataupun kesempatan ekonomi itu sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok minoritas yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu kalau menurut gambaran saya seperti itu. Lah ini cara kan ada DPR. DPR itu kenapa kok saya itu kan mantan anggota DPR. Betul ya. Saya merasa bersyukur dicoret ya karena saya itu orang Lampir, saya itu nyecret terus terang aja. Sampai Kakang itu pembuat istilah saya itu weyelan, saya itu betul. Kakang itu bener loh. Karena saya ngeyel atas kebenaran ini loh, akhirnya tuh saya dicoret. Tapi akhirnya bersyukur. Yang lainnya banyak yang masuk duruji besi, banyak yang masuk dipanggil KPK terus-menerus. Saya masih santai-santai genderenan ngalor ngidul. Jadi begitu ya. Iya, jadi kesimpulannya sudah waktunya kita sadar untuk kembali sebagaimana niat mendirikan republik ini lah. Tapi sebetulnya rakyat sendiri kan juga harus disadarkan, Mas. Penyadaran rakyat itu sendiri juga tidak gampang-gampang susah kalau menurut saya. Dalam kondisi masyarakat yang hanya memburu ekonomi untuk mencukupkan ekonomi, sangat sulit untuk menyadarkan mereka bahwa liberalisme kapitalistis tadi sedang melingkupi kehidupan mereka. Nah, apa potensi atau ada potensi apa sebetulnya yang yang bisa dipergunakan untuk menyadarkan mereka selain media loh, Mas? Iya, memang urusan perut ini harus kita utamakan ya supaya mereka itu terarah, nanti pelan-pelan kita giring untuk menjadi satu fokus. Tetapi ya itu meskipun urusan perut kita mulai kita tata harus dengan sistematika. Lah ini akan balik ke sampean, andai kata masyarakat kita itu diberi kesempatan untuk memandirikan. Kemarin saya ajak mendirikan koperasi, katanya mereka sudah tidak mau karena koperasi sekarang itu sudah sifatnya kapitalistis. Bagaimana kalau misalnya ada suatu konglomerat kita dekati, lalu jenengan sebagai dokter hewan beli ternak-ternak yang kurus-kurus, kambing atau sapi, suruh melihara dia paron gitu. Tapi juga harus hati-hati. Karena apa? Mereka sendiri kadang-kadang nakal, pernah seperti itu. Jadi harus tertulis di atas meterai, dan ini yang tanggung jawab adalah kepala desa. Ya memang gini Pak Jatinya.
Kalau kita berbicara masalah koperasi, koperasi ya, ko dan operasi. Ko ini bersama-sama, operasi ini adalah operation. Jadi operation how to use. Jadi bagaimana kita bekerja. Jadi bekerja. Jadi yang dimaksud koperasi sebetulnya bekerja bersama. Bagaimana niat mereka semua? Bagaimana niatnya kita bersama? Ayo kita mendirikan koperasi atau tidak? Kalau mereka sekarang memandang koperasi yang ada sekarang ini sebetulnya bukan koperasi, maaf. Koperasi ini titik-titik arta, titik-titik sugih arta atau wening arta atau segala macam itu sebetulnya bukan koperasi. Itu adalah bisnis pemutaran uang. Bisnis pemutaran uang sehingga dihasilkan bunga yang berlebih, orang berhutang dan kemudian ditagih, mereka bayar. Jadi mereka hanya melipat gandakan uang. Tapi kalau koperasi ini sangat beda, sangat berbeda. Jadi berusaha bersama, niatnya adalah memang bersama. Kita mengusahakan ini bersama-sama, hasilnya sama, keuntungannya dibagi rata dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU. Jadi niat awalnya dulu bagaimana? Kalau seperti yang dikemukakan Pak Jati tadi, ada seorang konglomerat, kemudian dia membeli ini ternak-ternak yang kurus-kurus kemudian dipelihara dan sebagainya, itu sebetulnya masih bukan koperasi, itu hanya mengusahakan. Tapi kalau yang namanya koperasi itu harus muncul dari niat yang ada dari di dalam satu grup oleh mereka untuk mereka. Ya, harus seperti itu. Nah, ini baru jalan seperti yang kita buat dulu di Singasari itu, yang namanya Tirta Perwitasari di Singasari, koperasi sampai sekarang masih berjalan. Bahkan anggotanya sudah berlebih, hampir lebih dari 200 kakak. Dulu hanya 15 kakak waktu pertama kali, sekarang sudah hampir 200 lebih. Nah, ini kalau mereka rapat dan mereka membayar, mereka ada keuntungan dan sebagainya, dirupakan sisa hasil usaha ini dikembalikan lagi. Sebagian dikembalikan kepada pelanggan, sebagian diupayakan kepada bentuk koperasi baru menjadi koperasi serba usaha. Nah, ini yang baru namanya koperasi, bukan yang mengandalkan seorang konglomerat, Mas. Kalau misalnya konglomerat yang ini dipakai, itu sama saja memindah kekayaan. Gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Akhirnya orang tetap menjadi buruh. Ya. Padahal koperasi harusnya memandirikan ini tadi dengan niat yang kuat dari mereka sendiri. Karena asasnya gotong royong tadi ya. Itu. Nah, kemudian kalau koperasi sudah ada, pasti itu akan gotong royong, Mas. Samaan bilang masalah Singosari. Saya jadi teman kita lah. Pramono. Oh ya, Dik Pram itu. Dik Pram sama Pak Asmat, Pak Kasmat. Kemudian sekarang kan bangun itu orang kalau mau mandi ke sumber, udah dibangun bagus gitu. Dan ini ada seseorang yang saya supaya gambar sumber itu digambar nanti mau diberi ukir-ukiran rokok yang keluar airnya gitu lah. Ya akhirnya ada juga yang sadar untuk itu. Ya itu memang kalau apa yang sudah diberikan kepada masyarakat, memang sebaiknya masyarakat sendiri juga harus sadar, mereka harus mengelola dengan baik karena itu adalah hasil yang akan mereka harapkan untuk bisa menghidupi mereka sendiri. Itu prinsip utama koperasi sebetulnya itu. Kalau mereka sadar di mana-mana bisa, Mas, di apartemen bisa, di supermarket bisa, tapi harus sadar dulu bagaimana berkooperasi gitu. Ini Neng saya tetap gak bosen-bosen berpikir tentang Singosari Jalan Raya itu ya. Saya pikir sampai sekarang tuh kan itu jalan lalu lintasnya duit ya, yang setiap Sabtu sama Minggu itu duitnya dibuang, rekreasi itu kan buang duit, artinya hilang lah. Andai kata Singosari itu bagaimana ya caranya supaya Singosari itu menjadi suatu, begitu orang lewat tuh pengen mampir gitu loh. Mampir ke restorannya, mampir ke oleh-olehnya, mampir ke pasar buahnya, itu kira-kira bagaimana cara menggiring mereka itu? Ya sebetulnya sekarang kan sudah ada program itu segitiga emas bukan segitiga emas tapi segitiga perekonomian emas dari Kabupaten Malang, yaitu melibatkan Batu, Karanglo dan Singosari. Ini sebetulnya kalau misalnya program seperti itu sudah dimanfaatkan masyarakat, artinya masyarakat sadar
beberapa potensi yang ada ini ya para petinggi desa itu sebetulnya bisa mengarahkan ke sana. Entah untuk kulinernya, entah untuk wisata spiritualnya, atau entah untuk tempat wisata yang sifatnya ekonomi seperti pemandian Kendedes dan sebagainya. Saya kira tinggal mengatur saja Mas kalau memang petingginya itu dan masyarakatnya sadar. Iya. Saya kira karena dari pemerintah sudah ada daerah itu ditetapkan sebagai segitiga perekonomian emas itu sudah dicanangkan. Nah tinggal monggo sadar pendak gitu. Ya. Gitu. Masih mau ngutik-utik ngilik-itik tentang Singosari. Jangan kemana-mana, penonton masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita masih senang ya di depan Jejak Ki Jati ini. Ini ketemu dengan sahabat saya lama. Akan saya korek terus dan mudah-mudahan masih terus tidak pernah lelah berbuat untuk kepentingan negeri ini. Nah, Neng, ini saya nanti minta sampean nulis lagi loh ya di buku seperti ini kan. Di buku yang saya juga ada sambutan 1 lembar di sini. Nanti nulis lagi. Cuma ini sebelum selesai ini masih dalam pengetikan ya. Saya sebelumnya minta pendapat juga ya bahwa ini sebenarnya yang saya tulis ini konsepsi dari Jamus Kalimosodo. Ya mungkin ini kurang terang ya. Nanti Jamus Kalimosodo itu adalah pusakanya Prabu Puntadewa. Itu sebenarnya adalah satu ramalan yang sangat dahsyat yang diprediksi oleh Eyang Prabu Joyoboyo yang mampu membuat retorika atau prediksi tentang kondisi alam secara umum ya. Jadi pertama kali di sini yang disebut yaitu di sini sentral titik aktivitas minus. Sentral titik aktivitas minus. Nah, titik ini adalah hukum di mana orang mulai berbicara tentang Tuhan itu siapa, apa, di mana, bagaimana gitu. Nah, akhirnya karena Tuhan di sini berkali-kali kita utarakan bahwa Tuhan itu adalah suci tapi hidup, suci tapi hidup. Debu satu aja tidak nempel. Oleh karena itu andai kata ditulis adalah kapasitasnya karena hidup mesti ada plus dan ada minus. Jadi di situ keberadaannya adalah plus sama dengan minus. Nah, karena ini gesekan plus minus di ruang yang tak terbatas, akhirnya timbullah ledakan yang disebut Big Bang. Tanah dan api berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Nah, itu ada api, ada tanah, ada air, ada udara. Masih belum hidup, itu konsekuensi logis dari prinsip itu. Nah, itu makanya prinsip ini timbullah aksara yang namanya Hono Coroko sampai Ngo. Hono Coroko. Sebenarnya yang ada itu semua adalah utusan. Hono Coroko, Doto Sowolo, satu sama lain tidak bisa berbuat banyak dan tidak ada yang istimewa. Semua sama. Dulu kita gambarkan gajah itu gede, semut 1000 dijek 1 kali mati. Tapi gajah telinganya dimasuki semut 1, gajahnya juga mati. Itu loh artinya ya. Podo joyonyo, kalau podo joyo satu sama lain punya keistimewaan sendiri-sendiri. Mogo botongo magang batangan. Inilah tugas otak manusia, rasio kita untuk memecahkan semuanya itu. Nah, ini lalu di dalam kitab ini Jamus Kalimosodo, leluhur kita menyebut inilah terjadinya cipto, rasa, dan karso. Dan di sini hukum dari perkembangan ini ada yang cloning, ada yang apa ya, ada yang evolusi, ada yang cloning, ada yang persenyawaan. Nah, ini nanti buku yang akan saya selesaikan dalam jejak dalam ulang tahun perkawinan saya Mas yang 20. Nah, ini menurut sementara aja, sama cepet kok, tanggap ini cepet. Advis apa yang Saman sampaikan pada saya?
kira-kira tentang seperti ini? Wah, ya merasa dimintai advice itu gampang-gampang susah ya para penonton ya. Nggak gampang loh memberi advice itu, melihat orangnya siapa dulu, apa dulu, bagaimana dulu, dan apa yang akan diadviskan itu. Ya kalau yang sudah dibicarakan tadi Mas Jati, bahwa mengenai permulaan awal evolusi dari satu alam semesta sampai ke terciptanya Cipta Rasa Karsa, dan kemudian sampai ke dalam Hana Caraka dan Data Swala Pada Jaya Moga Bathanga, itu adalah sebetulnya kan suatu rangkaian dari aktivitas dari kepandaian seorang manusia, entah itu manusia atau bagaimana seorang manusia tersebut mempunyai suatu elemen tertentu yang bisa menangkap getaran-getaran klasik, getaran-getaran yang diberikan oleh alam dan juga oleh penguasa semesta, yaitu yang maha hidup, yang maha zat, yang maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Gusti ataupun Pangeran atau siapa, di mana otak tersebut mampu mencerna dan mampu menerima. Mampu mencerna, mampu menerima ini kemudian dijabarkannya lah dalam bentuk suatu cerita kondisi, cerita keadaan yang mana menurut beliau pada saat itu akan terjadi suatu saat ini nanti. Nah, menurut saya Mas Jati, advice yang bisa saya sampaikan adalah bahwa memang apa yang sudah ditulis oleh orang tersebut, entah itu yang namanya Prabu Joyoboyo atau siapapun beliau, itu adalah suatu hidayah. Kalau orang Islam bilang itu adalah suatu hidayah ataupun suatu kanugrahan, kalau orang Jawa, ataupun suatu kelebihan kalau orang Indonesia, bahwa beliau bisa mengerti kondisi seperti itu. Nah, advice saya adalah bagaimana kita bisa memakai kelebihan-kelebihan yang sudah diberikan kepada manusia ini tadi, yang dijabarkan entah itu berupa buku, entah dijabarkan itu berupa ilmu, entah dijabarkan itu berupa sarasean. Bagaimana manusia itu bisa menghadapi, mencerna itu semua demi untuk kebaikannya. Demi untuk kebaikannya ini adalah sangat-sangat subjektif, sangat spektakuler kalau saya boleh menyebutkan, karena sesuatu hal yang demikian juga tidak semua orang bisa mencerna. Tetapi advice saya adalah bahwa semoga dengan ditulisnya hal-hal tersebut akan bisa mencerna dan membuat kebaikan bagi seluruh masyarakat. Karena mencerna dan kemudian menyadarkan masyarakat itu sendiri juga bukan hal yang mudah. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, memang ini nanti masih dalam editan, sekarang sudah hampir selesai ya. Memang kenapa kok saya itu ambisi banget ke sini, karena era sekarang kan sudah era Android ya, era digitalisasi ya. Mungkin nanti itu banyak nun sewu ya, memang banyak orang yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Yang sudah terlanjur nikmat lewat paradigma lama, lewat cara-cara lama, tapi menguntungkan pribadi itu. Nah, ini tujuan saya adalah, makanya judulnya kitab saya nanti itu adalah mengevaluasi bahwa umat manusia ini 99% sudah gagal untuk mengerti tentang hidup dan kehidupan. Oleh karena itu harapan saya setelah begini nanti, ini ada syaratnya, ada syariatnya juga loh ya. Ini hanya untuk program hukum jangka panjang, supaya pelan-pelan, bahasa saya adalah pelan-pelan, karena kalau frontal kaget ya sama bener, nggak mungkin ada orang ngerti ya. Dan ini satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa yang namanya pesan ataupun segala sesuatu yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Allah atau Pangeran, itu sifatnya adalah sangat-sangat halus dan sangat lembut dan sangat
sangat tertata rapi sekali, di mana hanya orang-orang yang peka dan orang-orang yang mempunyai ketinggian penguasaan diri yang bisa menerima hal-hal tersebut. Sehingga saya sangat percaya, karena kayak seperti beliau yang sebutkan tadi, Prabu Jayabaya itu bisa menerima gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh yang maha pangeran dan maha hidup tersebut, sehingga beliau bisa memberikan pandangan kepada generasi-generasi seterusnya. Nah, sekarang generasi-generasi ini bisa nggak mengerti, bisa nggak memahami dan mencerna apa yang sudah dipesankan oleh beliau, di mana jangan dianggap bahwa sebagai engko nek wis donya iki ana kalung besi bakalnya ada sesuatu. Nah, kalungan besi itu adalah seperti rel kereta api. Nanti ada sesuatu tuh kadang-kadang jangan diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Bisa juga itu adalah suatu kemajuan, di mana manusia juga harus bisa menghadapi dan menyikapi kemajuan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, misalnya engko wong lanang wong wadon nganggo klambi wong lanang, akeh wong wadon kang nganggo klambi wong lanang. Sekarang saya juga pakai baju orang laki-laki karena pakai celana. Ada sesuatu hal yang baru yang kita alami karena penyesuaian dengan tradisi dan adat dan sebagainya. Nah, tradisi dan adat dan sebagainya itu juga tidak semua bisa diterangkan oleh Sang Prabu Jayabaya waktu itu. Sama dengan Nabi Muhammad waktu mengatakan, kalau orang Islam sekarang mengatakan bahwa itu orang yang bersepeda itu kan bid'ah, katanya bid'ah. Bid'ah itu tidak sesuai sama ini. Nah, zaman dulu Nabi Muhammad nggak ada sepeda kok, gimana mau nyontoni sepeda? Wong adanya unta misalnya, gimana mau nyontoni sepeda? Nah, inilah hal-hal kemajuan seperti ini yang tidak bisa dicontohkan oleh beliau juga. Tapi bukan berarti itu juga jelek gitu loh, Mas. Jadi jangan diharap nanti, ini harus nonton negara. Apa kalau nggak nonton negara terus hancur misalnya. Hal-hal sedemikian ini monggo bersama-sama dikupas dan juga difikirkan, dicerna dengan baik. Karena manusia itu dikaruniai otak, rasa, karsa, dan septoni tadi adalah untuk mengupas itu semua. Iya, terima kasih. Gitu. Para penonton, memang semakin asik ya kita kupas. Kalau yang diajak ngupas itu ya ngelakoni, tapi teorinya ya ada, ya terus tidak pernah menyerah dari apa yang ada ya. Dan memang inilah yang kita hadapi di dalam era digitalisasi dan modernisasi ini. Yang penting kita tetap berposisi sebagai manusia, dan khususnya adalah berdharma terhadap leluhur kita. Karena negeri ini yang mewarisi adalah leluhur kita, leluhur bangsa Indonesia, bukan bangsa lain. Oleh karena itu, sujud terhadap Ibu Pertiwi, nyuwun palilah kepada Sang Maha Pencipta. Semoga leluhur memberi rahmat hidayat dan kekuatan kepada anak cucunya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebenarnya kita masih pengen berbincang-bincang banyak ya. Nanti kita korek lagi apa yang ada dalam benak saudara saya Neng Norana Kusumosari ini demi kepentingan anak cucu kita yang akan datang. Terima kasih para penonton, jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore di depan Jejak Kijati. Dan sekali lagi saya panggil sponsor-sponsor, tolong biar kita lebih gairah lagi, adik-adik lebih ceria lagi, sehat-sehat lagi, tidak pucat-pucat seperti sekarang. Mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Rahayu.